Siang ini Sekolah Air Hujan Banyubening berkesempatan untuk liputan bersama TVRI Yogyakarta yang nanti akan tayang secara nasional. Salam lestari, salam air hujan. Jadi terjadinya banyak permasalahan di sekitar kita yang ini terkait dengan air gitu ya, terutama ketika musim kemarau. Banyaknya kerentanan air di sekitar kita, memang benar-benar nggak ada air, maupun ada air yang mereka itu sekarang sudah nggak yakin lagi dengan kualitas air yang ada. Kemudian ketika musim penghujan itu terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh air itu sendiri, ya adanya banjir, genangan dan sebagainya. Ini yang membuat prihatin. Sebetulnya ada satu solusi yang itu bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat, terutama di Indonesia ini, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan memanen air hujan dan memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau secara teknis bisa dijelaskan Bu, cara memanen air hujan itu seperti apa Bu? Jadi di komunitas Banyubening ini dan khususnya di Sekolah Air Hujan Banyubening ini ada model pembelajaran yang namanya dikenal dengan konsep 5M, di mana M pertama adalah mengajak masyarakat menampung air hujan. Karena ini kita mengajarkan kepada masyarakat untuk secara mandiri belajar konservasi air untuk diri mereka sendiri. Kemudian dengan menampung air hujan ini, yang kedua mengajak mengolahnya. Yang ketiga, harapannya mau minum air ini, karena ketika nanti sudah merasakan minum air ini dan kemudian merasakan manfaatnya, nanti ke depan merasakan bagaimana masyarakat merasa minum air ini. Yang keempat, mengajak masyarakat menabung air hujan ini, memasukkan kembali ke dalam tanah. Nah, ini nanti dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan, baik kita masukkan ke sumur-sumur yang ada di sekitar kita yang sudah ada, maupun kita bikin sumur-sumur resapan, kemudian biopori yang tidak punya lahan, atau kalau orang dulu dengan membuat lubang-lubang di lahan yang masih punya lahan luas. Nah, ini dengan cara menabung ini, harapannya kita bisa menginjeksi kembali, merecharge kembali air yang selama ini kita ambil. Kemudian yang kelima, konsep kelima ini adalah harapannya ke depan masyarakat mandiri air. Dengan mandiri air ini, kita tentu tidak akan risau dengan adanya krisis air yang saat ini mengancam di sekitar kita. Kalau secara teknis bisa dijelaskan teknik menyimpan itu bagaimana Bu? Kalau ini kan ada misalnya apakah ditampung dengan menggunakan penampungan yang besar atau dengan ember masyarakat awam, pemisahannya juga bagaimana? Penampungan, kalau yang dilakukan di Banyubening ini, cara penampungan ini dilakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara manual, karena harapannya nanti masyarakat semua mampu melakukannya. Karena kita tentu punya sih ember, kemudian panci atau bak atau apapun yang kita punya, yang penting bisa untuk menampung air ini. Nah, ketika terjadi hujan dengan intensitas deras, lewatkan dulu 10 menit 15 menit karena ini penting. Ini untuk melarikan polutan yang ada di atap maupun di udara kalau kita mengambil langsung. Hanya nanti bedanya kalau kita ngambil di atap bisa dapat banyak, tapi kalau kita ngambil langsung dapatnya dikit. Kemudian baru kita tampung, setelah itu kita saring. Kenapa? Siapa tahu debu halusnya itu terlarut. Nah, baru setelah itu kita simpan. Penyimpanan ini harus tertutup rapat. Silakan disimpan di tempat apapun yang kita punya. Mau di balon-balon monggo, mau di gentong monggo, mau di apapun yang kita punya. Simpan yang rapat karena ini penting untuk menjaga kualitas air. Kemudian yang kedua, teknologi yang digunakan di Banyubening ini adalah dengan gambaran filter seperti ada di belakang ini.